Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Selalu dimulai dengan asumsi bahwa ahli kitab itu sebenarnya sudah memahami dan tahu bahwa Islam itu benar, bahwa Al-Quran itu benar-benar memang wahyu Allah. Ya. Jadi Allah tahu, di sini disampaikan di ayat 98 itu, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Ya, sampaikan di situ, mengapa? Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah seperti yang kemarin, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Shish bin Qais. Dia seorang Yahudi ya, yang ingin mengadu domba. Ya. Ada satu bani. Jadi Yahudi itu ada beberapa suku ya. Ada satu suku, dua suku besar. Yakni suku Aus dan suku Khazraj. Itu yang memang selalu bertengkar. Suatu hari orang-orang suku Aus dan Khazraj berbincang-bincang. Mereka tampak biasa saja. Sementara Syu'ais ini seorang ini tidak suka dengan keakraban itu. Tidak suka dengan keakraban itu. Lalu si Syu'ais ini lalu mengirim temannya untuk bergabung kepada mereka. Untuk intinya mengadu domba lah, manas-manasi di dalam forum itu. Ya mengadu domba, ada memang orang kayak gitu. Nah, upaya ini berhasil. Ada dari kaum Aus, yakni Aus bin Khayyidi dan Jabar bin Shahr dari kaum Khazraj yang saling bertengkar. Ya, tak lama kemudian ya pertikaian pun terjadi antara kubu itu karena yang suku Aus juga membela Aus bin Khadi, kemudian suku Khazraj juga membela Jabar bin Shahr. Ya seperti biasa kalau di sini antar pertempuran, pertikaian, tawuran, atau konflik antar suku kan biasanya dipicu kayak gitu aja. Misalnya ada suku Madura yang berantem dengan suku Dayak. Padahal aslinya ya persoalan pribadi-pribadi, tidak ada urusan suku kan. Tapi karena kemudian satunya suku Madura, satunya suku Dayak, yang lain ya sudah tidak tahu mana benar mana salah, sikat. Akhirnya berantem antar suku. Kayak di Lampung dulu juga antara suku Bali dengan suku Lampung asli, ya, di Kalianda sana, banyaklah. Itu ya kadang gitu sebenarnya itu kan oknum ya, antar suku. Nah ini yang diceritakan dalam ayat ini juga begitu. Ayat 99 ini. Suka apa? Suka ada yang mengadu domba. Tidak suka kedamaian. Islam itu kan akan makin gampang masuk ketika kondisinya itu pikiran jernih, pikiran damai. Tapi kalau kondisinya itu berantem, nggak karu-karuan gitu kan, akhirnya memang orang ini jadi banyak yang tidak suka melihat kebenaran. Karena kalau orang kemudian sadar memikirkan kebenaran, bukti-bukti Islam itu dengan jernih gitu kan, masuk itu ajaran. Ya sama dengan kondisi sekarang, kalau orang kan banyak itu orang-orang pembenci Islam yang kemudian setelah membaca Quran dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang tidak ada prejudice, itu kemudian bisa menerima Islam. Tapi ketika sudah diawali dengan kebencian yang kemudian ditambah dipanas-panasi oleh pihak luar, nah ya yang kayak gitu yang kemudian bikin kebenaran itu susah masuk.
Katakanlah Muhammad, ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwaja wa antum syuhada. Ya, debat ya antara kamu tuh apa ini sih sebenarnya? Tapi sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang tidak perlu ada jawaban. Apa? Karena ya namanya pertempuran ya. Mereka kan juga berharap agar orang-orang yang sudah masuk Islam itu balik ke agama mereka, dan wajar ya. Wajarlah, siapa yang ingin agar agamanya berkurang pengikutnya, tidak mungkin ada. Nah, karena itulah kemudian mereka berupaya penuh untuk yaitu tadi membuat mereka balik atau membengkokkan jalan. Misalnya tabghunaha 'iwaja itu gimana? Mereka juga nggak kok ya biar Islam itu bengkok, enggak gitu. Ya intinya adalah bagaimana menawarkan jalan lain selain jalan yang benar. Makanya sampean dan sekarang ya, ayo hati-hati dengan idiom-idiom yang seperti ini. Mulai di dalam Islam sendiri sampai kemudian antar agama. Semua agama itu baik. Yang penting kan manusianya. Itu kalimat paling sering kita dengar. Semua agama itu baik. Yang penting manusianya. Itu yang pertama. Terus semua agama itu baik, tujuannya sama. Terus yang ketiga, apapun agamamu, yang penting kamu tidak mengganggu tetangga, gak usah ngurusi orang lain lah. Gitu. Intinya kita dijauhkan dari standarnya Allah. Itu ya. Kemudian ada yang juga bilang, jalan menuju Roma itu banyak. Nggak usah merasa paling agama yang paling benar lah. Tuhan itu maha kasih. Nah itu biasanya. Jadi kita diajak untuk membenarkan ideologi atau akidah agama lain. Toleransi itu tidak seperti itu ya. Nah inilah cara-cara membelokkan kita dari akidah. Seolah-olah idiom itu benar. Enggak lah ya. Enggak. Tidak semua agama sama. Ya enggak sama lah. Jelas enggak sama. Memang persoalan benar. Ada yang ngomong gini juga. Kita itu enggak usah menghakimi orang lain kafir. Lihat diri sendiri. Kafir dan enggak kafir itu urusan Allah. Kan gitu. Ya memang urusan Allah. Tapi kan Allah sudah memberitahu kalau kamu nggak percaya bahwa aku ini Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, kamu kafir kan gitu. Berarti kan gampang. Kalau orang menganggap bahwa Tuhan itu beranak, berarti kan kafir. Kafir itu bukan kalimat kebencian ya. Bukan. Kalimat status saja itu. Jangankan orang non-muslim yang tidak percaya bahwa Tuhan tidak beranak. Kita saja yang pada lahirnya ngomong bahwa kita mengimani Allah itu Maha Esa. Kadang aja kita masih terlibat kafir. Ada kafir itu yang kafir utuh loh. Kafir kafah Islam. Tapi ada di antara kita yang kafir itu biba'andil kitab. Apa itu misalnya? Kita sudah syahadat, tapi kita tidak mau sholat. Kan berarti kafir tuh. Kafir apa? Biba'andil kitab, terhadap sebagian isi kitab. Kafir terhadap sebagian dari aturan Allah. Termasuk kafir. Kafir itu artinya apa sih? Ingkar. Nah, jadi jangan dibuat kafir itu seolah-olah huruf atau kata-kata yang momok yang harus dihindari. Tidak ada, biasa aja. Saya pun orang-orang kafir kalau dilihat dari kacamata agama lain. Gitu kan. Saya kafir dari sisi kacamata agama Konghucu misalnya. Sehingga kalau di sini disebut orang-orang kafir pada kekafiran, itu ayo hati-hati bahwa pertama, jangankan orang non-muslim yang tidak percaya dengan syariat agama kita, orang kita sendiri aja kadang masih kafir. Bahkan Allah jelas menyatakan
washkuruli wala takfurun. Nah, itu kan dua kalimat yang berbeda. Itu kan satu hal yang sangat satunya menahikan yang lain toh. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Wala, dan janganlah takfurun, kamu kafir, kan gitu itu isinya. Kamu ingkar terhadap apa? Nikmat. Berarti ada bagian kafir itu adalah kafir bini'mah. Jadi kalau kita mengangkat gelas tuh, pagi tadi udah ngangkat gelas belum? Ngangkat gelas, lalu tangan kita ini, lihat jari saya ini. Jari ini bisa kita gerakkan, ya kita gerakkan gini, untuk megang gelas. Padahal satu sendi ini aja kalau sakit tidak bisa digerakkan itu operasinya 1 miliar, kita nggak bersyukur atas 5 miliar jari kita ini, itu berdosa, kafir. Maka bersyukur. Begitu kita bisa pegang gelas ini, tapi engsel di siku kita macet, ya nggak bisa nyampe mulut, muter aja kayak gini, ya kan? Oh, muter kayak gini. Begitu engsel ini bisa kita tekuk, nyampe di mulut kita, klep, bisa minum, nggak bersyukur, dosa, kafir. Begitu masuk ke cairan itu, masuk ke tubuh kita, ditangkap oleh ginjal, ginjal kita dalam keadaan baik, ya, ginjal kita dalam keadaan baik, bisa melakukan respirasi dan kemudian melakukan pengelolaan air itu lewat ginjal kita. Nggak bersyukur, dosa. Lawang ginjal itu kalau misalnya naudzubillah sakit ginjal, itu minum harus ditakar loh. Nggak boleh sembarangan banyak minum. Karena kalau ginjal sudah rusak fungsinya, dia nggak bisa melakukan pengelolaan air dengan baik. Nah, padahal ginjal itu satu buah harganya 1,2 M. Kita punya 2 ginjal, berarti kita punya 2,4 M. Entah sekarang harganya itu. Tidak syukur, dosa lagi. Kafir lagi. Loh, ada hadisnya loh, Sahih Muslim tuh nyampaikan. Rasulullah bersabda, setiap manusia punya 360 sel persendian. Setiap persendian itu wajib disyukuri. Makanya kita disuruh banyak bersyukur. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, akan aku tambah nikmatku. Wala in kafartum, jika kamu kafir loh, kalimatnya sama, kafaro itu. Kafaro sama. Ingkar terhadap apa nikmatku, inna adzabila syadid, maka sungguh azabku sangat keras. Sehingga yuk kita di sini. Jadi mengatakan orang lain yang tidak seiman, seideologi itu sebagai kafir, itu biasa. Jangan disertai dengan kebencian, ya dia memang kafir, gimana lagi. Tapi ingat juga, mengatakan orang lain kafir, itu harus kita lihat juga diri kita meskipun muslim, kadang juga masih kafir gitu loh. Jadi kafir itu terbagi dalam banyak segmentasi. Itu. Makanya ayo santai aja. Jadi ketika mengkategorikan orang di luar Islam sebagai kafir, ya biasa saja. Itu hanya sebuah kategori yang membedakan kita dengan mereka. Jangan disertai kebencian, apalagi kemudian amarah. Tidak usah. Yang kedua juga yuk kita lihat diri kita. Kita pun kadang masih terlibat kafir dalam banyak hal. Nah, ini yang membuat kita akhirnya nanti seperti kita kepada ahli kitab ini. Ahli kitab ini kafir. Mereka terbagi menjadi 2 kafir ini. Kafir zimmi maupun kafir harbi. Kalau zimmi, mereka ini tidak percaya dan kita tidak percaya mereka tidak percaya kepada ajaran kita, tapi mereka baik, biasa aja. Secara hablum minan nas, tidak ada masalah. Horizontal kita sama mereka ya tetap bisa. Bahkan wa ta'amuhum hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Makanan mereka pun halal untuk kita, makanan kita pun halal untuk mereka. Yang dihalalkan loh ya. Bahkan
seorang laki-laki muslim bisa menikahi ahli kitab yang kafir zimmi. Tapi begitu masuk ke kafir harbi, mereka sudah memerangi kita kayak Belanda dulu yang datang dengan gold, gospel, and glory. Ya toh? Apa itu? Mereka datang untuk gold, nyari emas, jajah untuk sumber daya alam kita. Kemudian juga untuk gospel, mereka jelas untuk menanamkan ajaran Kristen mereka. Orang Belanda dulu ya, sambil menjajah itu. Kemudian dengan glory untuk mencari kejayaan bagi ratu-ratu mereka menjajah. Ya kita wajib menganggap mereka kafir harbi yang kemudian para pejuang kita dulu menyerukan jihad fisabilillah. Makanya orang Aceh menyebutnya sebagai perang sabil, demikian pula orang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, tapi bagi ahli kitab yang kemudian ya tidak ada masalah dengan kita, tidak juga melakukan kekerasan terhadap kita tidak boleh, kita tetap menyerukan toleransi. Yakni apa? Toleransi itu artinya tolerat. Tolerat itu dari bahasa Latin, artinya membiarkan. Nah, kalau kalimatnya membiarkan berarti bukan kok membenarkan, beda. Membiarkan itu misalnya ada yang ngantuk, kita biarkan, itu toleransi. Ya kan? Oh, itu toleransi namanya. Tidak mengganggu dia mendapat nikmat ngantuk tadi. Ya. Tidak mengganggu. Jadi kalau dia beribadah, dia bangun, ini sudah biarin aja, kita nggak mengganggu. Jadi ya namanya tabahuna iwaja, mereka ingin membelokkan ajaran kita, itu harus hati-hati sampean. Jadi tidak kok kemudian sama-sama benar, enggak lah. Lo kita memilih agama, satu agama itu kan karena menganggap agama itu adalah yang paling cocok, paling benar untuk kita. Kalaupun ada orang lain yang kemudian menganggap agamanya yang paling benar untuk dia, ya sudah, tolerat, membiarkan. Lalu gimana dengan perintah berdakwah? Ya berdakwah kan ada macam-macam, ada dakwah bil hal, bil lisan, dan bil qaul. Dan di samping itu dakwah juga dianjurkan dan memang dasarnya adalah dengan penuh kasih, dengan mau'izatil hasanah, dengan bil hikmah. Nah, itulah. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang dakwah itu. Maka ini adalah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan lalai terhadap apa yang kalian katakan. Lakukan. Nah, yang kepada orang beriman nih, yang ayat 100 nih. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Hai orang beriman. Nah, ini kan kelihatan betul yang ayat 98 sama 99 tadi ini peringatan untuk orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Padahal kamu itu tahu kita benar. Kamu tahu Quran itu benar. Tapi kenapa kamu masih begitu? Oke, itu kepada orang outsider di luar Islam. Nah, kepada orang Islam, Allah juga memberikan satu koridor. Hei, orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Kamu jika mengikuti arah, nasihat, cara, ya, policy dari orang-orang yang diberi kitab itu, yakni apa? Yahudi dan Nasrani itu, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan membawa kamu, mengembalikan kamu ke dalam kekafiran. Ya ada dua cara. Cara pertama dengan dengan halus. Cara kedua ya dengan keras. Dengan keras ya misalnya dengan jadi dua cara itu kadang yang paling bahaya adalah justru yang yarudukum itu dengan cara halus tuh. Dengan cara halus. Dan ini yang sekarang terjadi tuh lor. Dengan cara halus yang sekarang terjadi itu membelokkan the way of life, membelokkan cara pola hidup anak-anak kita, generasi kita untuk mengikuti pola hidup cara mereka. Benar.
Kalau kecil kadang masih sampean berangkatkan ke TPG, mereka diajarin cara membaca Quran, sampean udah seneng tuh. Kadang bahkan sampean kirim ke tahfidz Quran untuk jadi hafal Quran. Good job, bagus. Yang sampean harus ingat, buat mereka, sampean hafal Quran itu tidak masalah. Tidak masalah. Mereka tidak akan menghalangi sampean untuk hafal Quran. Mereka akan menghalangi sampean untuk mengamalkan Quran. Serius ini. Jadi buat mereka yang ingin membelokkan jalan ini, itu sampean hafal Quran. Tidak masalah. Tidak ganggu mereka sama sekali. Tapi jika sampean mengamalkan Quran, itu akan menjadi sangat berat buat mereka untuk membelokkan. Ini persoalannya. Nah, yang sekarang kita ini, seringkali kita selesai dan berhenti di hafal Quran tadi itu. Atau di ngerti Quran tadi. Padahal, yang justru penting untuk menjadi benteng biar nggak jadi kafir kembali, adalah mengamalkan Quran. Nah, mereka tahu itu. Mereka tahu itu. Sehingga apa? Yang disasar adalah perilakunya, mindset-nya nih. Bukan skill-nya. Sampean bisa punya skill baca kitab kuning, baca apapun hebat, bahasa Arab hebat, segala macam hebat. Bahkan mungkin lulusan manapun Timur Tengah hebat. Tetapi begitu masuk kepada mindset, ya, pola pikir, dan kemudian lifestyle, gaya hidup, sudah. Itu mereka yang garap betul. Sehingga memakai tombak fun, food, fashion, and fame. Fun, hiburan-hiburan. Fashion, ya gaya hidup mewah, rumah mewah, mobil mewah, dan sebagainya itu. Oh, di endorse betul itu. Pakai artis, pakai apa, segala macam. Pakai film, fun termasuk, pakai musik, pakai film, macam-macam. Food, demikian pula makan. Padahal Nabi itu sudah jelas, kamu kalau terlalu banyak dan mendewakan tentang makanan, pikiranmu dan hatimu akan tumpul tuh. Makanya kita kemudian dilatih dengan ketajaman intuisi melalui puasa tuh, puasa sunnah. Dan itu mata kilo malah kuliner. Ya kan? Kemudian fame apa? Viral, terkenal. Semua orang pengen terkenal. Padahal kita sebenarnya diminta oleh Rasulullah untuk menjaga hati, mata, dan penampilan. Apalagi yang perempuan. Aurat itu artinya kehormatan. Nah, lewat sana dulu. Tabaghuna wajah itu. Kita maupun generasi kita mesti prihatin bahwa Quran itu tidak hanya untuk dihafalkan, tidak hanya untuk dipelajari, tapi Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Understood? Fahimtum? Diamalkan. Nah, ini yang seringkali kita kemudian lupa. Itulah, mengawasi. Ku anfusakum ahlikum naro, dulur. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari neraka. Neraka itu tidak hanya nanti di sana, sudah tercermin di sini. Gimana? Dengan cara jauh dari Quran, jauh dari pengamalan, itu kita itu seperti ala syafa hufratim minan nar. Berjalan di pinggir jurang neraka. Jadi perilaku hidup kita itu begitu. Makanya, ayo kita jaga betul ya. Jadi kadang tapi mau beli mixue apa? Itulah es krim yang lagi rame itulah apa mixu. Nah, kadang saya pakai senjata, tidak apa-apa, udah yuk sesekali beli mixue. Tapi nggak boleh lihat HP ya. Nah, itu satu di antara cara biar anak-anak kita nggak tapak guna. Sesekali aja mixue, nanti kena food lagi. Senang makanan, senang belanja, senang ini. Padahal di rumah ada makanan, nggak ditoleh, nyari yang aneh-aneh. Nah, ya gitu. Satu di antaranya. Makanya ayo tahu senjata-senjata yang dipakai setan untuk membelokkan cara hidup kita dari cara hidup Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan, silakan.
Ya? Terjaga atau ini? Ada yang mau disampaikan sebelum diakhiri? Silakan Pak Budi. Wajahnya mana ini Pak Budi? Oke, izin Gus Ferry. Terkait dengan idiom-idiom yang di awal tadi, Gus. Oh, nggak kelihatan wajahnya, semua Mas agama benar, Ajo. kemudian semua agama tujuannya sama. Beberapa yang pernah saya alami ini, biasanya saya kan kalau jauh dari masjid itu kan numpang sholat ke teman kita yang berbeda agama. Nah, itu betul. Wajahnya yang nggak kelihatan. Oh, gitu. Berbeda Suaranya agama. Kemudian dengar. selesai sholat itu biasanya teman tuh nyampaikan begini, semua agama itu sama Pak Joya, cuma cara kita aja berbeda-beda. Tujuan kita sebenarnya sama. Nah, tujuannya itu cuma biar saya itu mengaminkan, nah, agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Gimana sikap kita, guys? Matur suwun. Saya biasanya jawabnya gitu aja. Itu yang pertama. Itu jadi keluarga. Semua agama kan benar ya. Iya tahu Bang. Saya cuma senyum aja. Nah, nanti kalau ada kesempatan untuk menyampaikan, ya saya rasa yang penting kita lakukan adalah bagaimana menjaga keharmonisan ini. Itu aja saya. Jadi saya tidak mengiyakan. Karena apa? Ya memang sama tujuannya adalah agar menjadi orang yang baik. Itu kan sama. Memang iya. Tujuannya sama, caranya beda, iya. Tujuannya sama bikin pentol, caranya beda. Apakah nanti jadi pentol atau enggak? Ya kan, yang memang kan gitu. Tujuannya sama, bikin rumah, caranya beda. Apakah nanti jadi rumah atau enggak kan? Gitu. Lalu standar rumah itu seperti apa? Tujuannya sama, kemana? Menuju Gilimanuk, gitu kan? Nah, lewat mana? Lewat sini, lewat situ, dan sebagainya. Apakah nyampe? Ya nanti wallah alam kan bagaimana menentukan itu kan nanti gitu. Nah sekarang sehingga kalau dibilang tujuannya sama, iya. Kalau agamanya sama, enggak. Kan gitu. Jadi yang kadang beda tipis itu gini loh. Ketika kita mengatakan, enggak beda, itu dengan kebencian. Lalu kemudian terbakar sampai kepada permusuhan, lalu konflik. Ini yang tidak. Jadi kita tetap bisa mengembangkan diskusi yang baik, yang sehat, waras, adem pikirannya. Dan itu SPMO sudah sering mencoba. Saya di Bali pun sering sudah. Ya dalam beberapa kesempatan itu, saya ketika beberapa kali rombongan itu, baik mereka yang datang ke pondok kita, saya terangkan tentang 3 proyek besar tentang ketauhidan kita, tentang konsep dunia akhirat, tentang segala macam. Saya terangkan apa adanya. Nah, apakah mereka masih menganggap agama kita sama? Itu wallah alam setelah kita terangkan begitu. Jadi demikian pula ketika saya diundang itu, saya pernah diundang tentang bagaimana pelayanan terbaik terhadap bidan delima ya istilahnya, pelayanan delima itu kan semua bidan kan juga dulur-dulur Hindu. Saya pembicara dari Muslim. Nah, bagaimana melihat pelayanan kesehatan dari sisi pelayanan terbaik secara manusiawi. Saya terangkan itu tentang bagaimana konsep Allah bahwa kita melayani itu harus berdasarkan kasih Tuhan. Saya terangkan. Nah, setelah begitu itu bagaimana kita, ya itu sudah urusan Allah. Urusan Allah tentang hidayah, urusan mereka tentang apakah masih menganggap sama itu. Jadi pada saat kita konsep seperti itu memang
lihat situasinya. Kalau situasinya itu mungkin untuk kita berdiskusi dengan baik, ya kita terangkan dengan mau'izatil hasanah. Tapi kalau nggak mungkin, ya kita cukup ya kita harus yang penting rukun aja lah. Nah, gitu aja. Nah, apalagi di tempat kerja misalnya ya kita kalau saya lihat sampean sholat, sampean lihat saya sholat pakai gini, coba lihat perilakunya apakah lebih baik atau gimana. Kalau dia kemudian lebih tanya lebih lanjut, kita terangkan. Tapi kalau dia nggak tanya lebih lanjut, ya kita nggak usah menerangkan karena nanti dianggap akan ada proses mempengaruhi dan sebagainya. Jadi lebih ke sana, kita jangan sampai membenarkan ya bahwa agama sama. Tapi kalau tujuan sama, ya memang. Cuma caranya berbeda, ya memang. Jadi tujuannya sama, ya. Caranya berbeda, ya. Apakah sama-sama benar? Nah, itu nanti kita diskusikan. Gitu. Ya, tapi ya dengan Pak Cuk paling tahulah cara dengan senyum gitu kan. Orang yang awalnya cemberut nggak pengen beli mobil aja jadi senyum jadi beli mobil kok, apalagi kayak gitu bisa lah. Nah, saya kan selalu sampaikan gimana skill Pak Jo misalnya dan dulur-dulur yang lain yang punya skill dagang dan sebagainya, itu kan skill merayu orang yang awalnya tidak pengen beli jadi pengen beli. Katanya istilahnya dia itu bukan jualan, bukan makelar, tapi membantu orang memenuhi kebutuhannya, katanya begitu. Lah, kan istilahnya Pak Jo kan gitu, nggak jualan mobil, nggak makelar mobil, tapi membantu memberikan solusi terhadap orang yang punya problem kendaraan, katanya gitu. Nah, itu kan sekarang jadi penyeru kebenaran, memberikan solusi terhadap orang yang punya problem kesesatan, loh kayak gitu kan. Cuma sekarang shifting skill aja tuh, shifting skill, shifting fokus, gitu ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah lah, dulur. Kalau kita mendakwahkan ini dengan kebenaran, dengan baik, dan Allah meridhai terutama, insya Allah kita akan dikasih jalan ya. Baik internal Muslim yang mungkin berbeda pemahaman tafsir dengan kita maupun eksternal non Muslim. Yang penting itu tadi, ayo awali dengan jiwa kasih tanpa permusuhan, jangan membenci mereka, jangan menghina mereka, ya. Jangan mencaci apalagi tetap teguh fundament kita pada ideologi kita, tidak disama-samakan, tapi juga tidak pisah-pisahkan ya, karena kalau kita kemudian berpecah belah juga tidak baik ya. Tetap kita itu tadi Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetap ya satu ras manusia, kalau saya bukan hanya satu negara, tapi satu ras manusia. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah semangat. Rabu yang seru hari ini kita akan melanjutkan. Nanti adalah harusnya dulur-dulur yang sedang bangun Sanawi Aliyah ini, bangun asrama pesantren ini, melaporkan perkembangan foto-fotonya, nanti di-share di grup mungkin biar dulur-dulur makin semangat. Ini sudah insya Allah dapat separuh di dunia ini. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Atau ini bendaranya ikut ngaji nggak ini? Mas Henry Santria Putra ini. Saldonya masih ada untuk beli krekel? Bismillah, insya Allah lah. Allah Maha Kaya, masa kita ragu. Ayo Bismillah, insya Allah. Semangatnya kita amalkan Quran, kita menyongsong kehidupan akhirat kita, insya Allah dengan rahmat itu Allah, ampunan Allah. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'mina wal mu'minat muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa la yudhillu ilayka wassalam. اللهم دفع عنا البلاء والوباء وقد الحسن ونجينا من الشيطان وكفر ربنا نجينا ولنا شافنا من قبل ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدين والدنيا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد القيت الأمطار ودد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا من خيرنا الذي ولنا ربنا أفرغ لنا صبرا والصبر أبعنا وسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an